Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam ibadah akhir pekan hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita haturkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita sepanjang hari ini. Baik, marilah anak-anak kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu karena kami boleh berkumpul lagi pada pagi hari ini dalam ibadah akhir pekan. Bapa, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu karena selama satu pekan ini Engkau boleh melindungi dan membimbing kami dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan kami. Bapa, kiranya Engkau berkati pula ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, hingga kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Endang, marilah kita bersama-sama mendengarkan pujian dari salah satu teman kami. Anak-anak,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kalau pada minggu ini kami boleh mengakhiri pembelajaran kami pada pekan ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati renungan yang kami dengar. Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Tuhan, Engkau juga berikan hikmat, sehingga apa yang kami sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu guru dan karyawan semuanya. Pada akhir pekan ini kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak yang akan saya ambilkan dari Mazmur 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Nats inti saya ambil dari Mazmur 28 ayat pertama sampai kedua, dilanjutkan ayat ke-6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Saya lanjutkan ayat ke-6. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nah, renungan itu akan saya ambil dalam buku Selamat Berjuang, karangan Bapak Pendeta Andar Ismail, menuliskan tentang sosok yang bernama Penama, seorang gadis yang berasal dari India. Sangat menarik ketika membacanya, karena kisahnya sangat menguatkan. Penama dibesarkan sebagai anak yatim India yang miskin. Kemudian, ia menjadi mahasiswa fisika yang sangat cerdas dan aktivis gerakan mahasiswa Kristen di India. Dan menjadi dosen fisika pada usia 20 tahun. Ia menikah dan mempunyai 3 anak. Ia terlihat sehat. Tetapi tiba-tiba dalam tubuhnya ditemukan sel kanker yang ganas. Setahun kemudian, dia meninggal. Suaminya adalah seorang teolog terkemuka, menemukan kertas-kertas tulisan dari Ibu Penama selama dirawat di rumah sakit. Kertas-kertas itu merupakan renungan perjuangannya menanggung sakit kankernya yang sangat nyeri. Salah satu kertasnya tertulis sekitar 1 bulan sebelum dia meninggal. Demikian tulisan Ibu Penama. Tuhan telah menyentuh aku dengan sentuhan kesakitan dan menghargai aku. Kini aku tahu bahwa aku adalah seorang kekasih Tuhan.
Dia begitu dekat kepadaku dalam kesakitanku. Dia tidak akan membiarkan sakitku berlangsung terus, kecuali Dia tahu bahwa itu baik untukku. Karena penyembuhan ada di dalam tangannya, dan Dia adalah kasih. Biarlah aku memakai waktuku bukan untuk menginginkan supaya aku terlepas dari sakitku, melainkan untuk berdoa bagi mereka yang lebih sakit daripadaku. Ibu Penama sama sekali tidak berpura-pura kuat dalam pergumulannya. Sebaliknya, dia dengan polos mengungkapkan bahwa perjuangan imannya turun naik, kadang lemah, kadang kuat. Fluktuasi imannya nampak dalam tulisannya yang berikutnya. Di mata manusia, engkau seolah-olah telah meninggalkanku seorang diri. Seruanku pada malam atau siang hari rupanya belum sampai kepadamu. Tetapi di halaman yang sama, Ibu Penama juga menulis, aku ingin mendapatkan Tuhan di dekatku. Tuhan ikut merasakan sakitku. Dia tidak pernah meninggalkan aku sendirian, sekalipun keadaanku suram dan aku merasa sepi dalam menanggung rasa sakitku yang kusembunyikan dari mata orang-orang. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sepenggal cerita tentang Ibu Penama ini tadi, mungkin ada yang sama dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah bergumul sekian lama untuk suatu masalah, baik itu masalah karena sakit penyakit atau masalah keluarga, dan pergumulan tersebut terasa berat karena seolah-olah Tuhan diam dan membiarkan kita tetap menanggung masalah dan sakit penyakit itu. Seakan-akan permohonan kita, seruan kita tidak sampai kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 28 menceritakan rintihan Daud ketika dia berada dalam pergumulan dan Tuhan seakan-akan diam. Tentu saja merupakan hal yang sangat menyedihkan ketika seseorang yang kita harapkan dapat menemani ketika kita berada dalam pergumulan, tetapi dia justru diam seolah-olah tidak peduli. Nah, sangat menarik memperhatikan reaksi Daud ketika dia merasa Tuhan diam, yaitu dia memilih tidak diam terhadap Tuhan. Daud tetap berdoa, malah dikatakan berteriak dan mengangkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sama dengan situasi saat ini. Pandemi COVID-19 yang kita rasakan sudah 1,5 tahun. Tidak sedikit para gembala Tuhan, umat Tuhan berteriak, mohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Kita tahu banyak korban jiwa pada saat pandemi ini. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Banyak orang yang kehilangan temannya. Banyak orang yang kehilangan saudaranya. Apakah Tuhan benar-benar diam dan tidak mendengarkan permohonan kita? Sama sekali tidak. Tuhan tetap berkarya
Tuhan tetap bekerja untuk rencananya yang indah, rencananya yang baik bagi umatnya. Seperti Daud, ia tetap mempercayai bahwa diamnya Tuhan bukan berarti tidak mendengar, bukan berarti Tuhan enggan bertindak. Sama dengan kita saat ini, mari kita ikuti teladan Daud. Kita tetap percaya meskipun seakan Tuhan diam. Pada waktunya nanti, Dia akan bertindak. Dan kita akan melihat betapa rencana Tuhan sungguh amat baik bagi semua umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali hamba-Mu, keluarga besar SMP Kristen 2, bersujud di hadirat Tuhan, untuk menaikkan puji syukur dan rasa terima kasih kami. Kalau pada akhir pekan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan iman kami. Di saat pandemi seperti ini Tuhan, kami seringkali merasa khawatir, kami seringkali merasa takut. Kami berdoa, kami memohon, kami berteriak kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mendengar setiap permohonan kami. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah negara kami, Indonesia ini, yang saat ini masih kesulitan mengatasi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, Engkau berkati para pemimpin-pemimpin negara kami, terkhusus Bapak Joko Widodo sebagai presiden di negara kami, sebagai kepala negara. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga apa yang diambil sebagai keputusan dan kebijakan oleh pemimpin-pemimpin kami, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi sekolah kami SMP Kristen 2. Anak-anak kami yang saat ini tidak bisa bertatap muka di sekolah. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang memelihara mereka. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kesehatan kepada siswa-siswi kami, kepada Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Sehingga kami Engkau jauhkan, Engkau lepaskan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua siswa-siswi kami yang saat ini berjuang Tuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tuhan Yesus berkenan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang mereka perlukan, sehingga mereka dapat membiayai putra-putrinya dan mendampingi putra-putrinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Yahya sebagai kepala sekolah di SMP Kristen 2 ini. Tuhan juga terus memberkatinya, sehingga Bapak Yahya boleh memimpin sekolah ini menjadi sekolah yang memuliakan nama Tuhan, memajukan pendidikan, dan senantiasa memberkati anak-anak kami di SMP Kristen 2. Kami juga berdoa bagi pengurus yayasan kami, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menuntun mereka, sehingga mereka boleh menaungi kami sebagai unit-unit yang ada di sekolah ini. Berkati pula unit-unit yang lain Tuhan, TK Kristen 3, SD Kristen 3, SD Kristen 4, sehingga sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Ebenezer ini boleh memuliakan nama Tuhan melalui bidang pendidikan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah akhir pekan kita pagi hari ini telah selesai. Selamat
melaksanakan kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.